Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Disa Damayanti dengan 22388 dari kelas RA9, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Uinagraha. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana Google Corporation menerapkan sistem manajemen kerjanya yang berbasis OKR. Nah, menariknya di sini, ini akan menjadi pelajaran penting bagi perusahaan-perusahaan lain, khususnya perusahaan di Banten. Lalu, apa itu OKR? OKR adalah singkatan dari Objectives and Key Result. Objectives berarti tujuan besar yang mencapai perusahaan, sedangkan Key Result merupakan hasil terukur yang menunjukkan sejauh mana tujuan itu tercapai. Nah, jadi OKR bukan sekedar target kerja biasa, tapi merupakan sistem yang mendorong inovasi, kolaborasi, dan keterukuran hasil. Selanjutnya, mengapa Google menerapkan sistem OKR? Google menggunakan sistem OKR ini karena mereka ingin semua karyawannya memiliki arah kerja yang jelas, tapi tetap memiliki ruang untuk berinovasi bebas. Dengan OKR ini, Google bisa memastikan mereka untuk fokus pada prioritas, transparansi tujuan antar tim, serta motivasi tinggi, karena setiap karyawan tahu kontribusinya bisa berdampak. Kemudian, gimana OKR bisa diterapkan? OKR diterapkan secara menyeluruh di seluruh organisasi Google, baik di kantor pusat di Amerika Serikat maupun di seluruh cabang Google di berbagai negara. Nah, setiap departemen, tim hingga individu menerapkan OKR sebagai panduan kerja mereka. Tidak terbatas hanya pada level top manajemen, tetapi sampai ke semua lini karyawan. Selanjutnya, kapan OKR mulai diterapkan? Google mulai menerapkan OKR sejak tahun 1999, yaitu ketika perusahaan ini bahkan belum genap berusia 1 tahun. Penerapan OKR diperkenalkan oleh John Doerr, seorang investor awal Google yang sebelumnya mengadaptasi sistem ini dari praktik manajemen di perusahaan Intel. Nah, sejak saat itu, OKR menjadi budaya kerja yang terus digunakan hingga sekarang dan diperbarui atau direview secara berkala, biasanya setiap kuartal. Lalu, siapa saja yang terlibat dalam penerapan OKR? OKR ini diterapkan di semua level organisasi Google, mulai dari pimpinan tertinggi seperti CEO, hingga tim teknis, marketing, sampai HR. Semua punya OKR-nya masing-masing yang terhubung ke visi besar perusahaan. Kemudian, bagaimana cara menerapkan OKR? Ada beberapa tahap yang dilalui Google dalam menerapkan OKR, yaitu yang pertama, penetapan objectives. Ini mencakup menentukan tujuan yang spesifik, menantang, dan menginspirasi. Objectives ini bersifat kualitatif, misalnya meningkatkan pengalaman pengguna di seluruh platform. Nah, tahap yang kedua yaitu menentukan key result. Ini mencakup menyusun hasil-hasil utama yang bersifat kuantitatif dan terukur, misalnya meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 20% dalam kuartal ini, atau mengurangi waktu loading aplikasi jadi kurang dari 2 detik. Nah, tahap yang ketiga yaitu transparansi. Semua OKR bisa dilihat oleh seluruh karyawan, sehingga tercipta budaya keterbukaan dan kolaborasi. Kemudian, yang keempat, evaluasi berkala. OKR ini ditinjau setiap kuartal. Karyawan dan manajer berdiskusi apakah OKR tercapai, perlu diubah, atau disesuaikan dengan tantangan baru. Tahap yang terakhir yaitu fokus pada proses, bukan hukuman. Nah, kegagalan mencapai 100%, key result bukan berarti kegagalan total. Nah, justru Google mendorong penetapan target yang ambisius, sehingga jika mencapai 70-80% itu sudah dianggap sukses. Nah, dari penerapan OKR di Google, ada beberapa pelajaran penting yang bisa diambil oleh perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan di Banten. Antara lain, yang pertama,
Pentingnya memiliki tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kinerja organisasi. Yang kedua, keterlibatan semua pihak, mulai dari pemimpin hingga karyawan, sangat penting dalam mencapai target perusahaan. Nah, yang ketiga, yaitu budaya transparansi dan akuntabilitas yang akan menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan inovatif. Dan untuk yang terakhir, evaluasi berkala dan penyesuaian target. Ini membantu perusahaan tetap adaptif terhadap perubahan. Dan jika perusahaan-perusahaan di Banten menerapkan prinsip OKR ini, bukan tidak mungkin mereka bisa menciptakan SDM yang lebih produktif, inovatif, serta berkinerja tinggi seperti yang dilakukan oleh Google. Nah teman-teman, sekarang kita sudah tahu bahwa Google Corporation berkembang pesat karena menerapkan sistem manajemen kinerja yang berbasis OKR dan mensejahterakan karyawannya. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.